fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Fans. Pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Duduk bila MDS Pak dalam kepemimpinan sekolah, duduk observasi kami Pak. Apa itu dulu MDS? Manajemen sekolah. Oke, ya. Baik Pak, ada pun pertanyaan kami yang pertama itu Pak kepada Bapak, Ya. bagaimana cara Bapak menjalankan visi misi sekolah dan untuk mencapai tujuan pendidikan itu agar tercapai Pak? Iya, tentunya visi misi sekolah itu tidak diciptakan atau dibuat oleh kepala sekolah sendiri. Jadi itu kita harus berbasis kekuatan dan melihat apa potensi sekolah kita, potensi murid, potensi guru-guru, kemudian bakat murid, kemudian fasilitas yang ada di sekolah. Nah, berdasarkan itu kita kumpulkan kekuatan tersebut, hal apa yang bisa kita prioritaskan supaya tercipta nanti sebuah program sehingga tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan baik. Dari hasil tersebut, berdasarkan analisis kekuatan tersebut, jadi kita pola pikirnya itu berkembang. Artinya kan ada seperti ini, kita sekolah kecil, mana sanggup? Nah, kalau itu kan itu berbasis masalah seperti itu ya. Jadi kalau walaupun sekolah kita kecil kan masih ada ini, masih ada pekarangan, masih punya alat-alat digital untuk pembelajaran. Nah, itu kita manfaatkan untuk jumlah murid yang kecil kan akan maksimal. Jadi terciptalah visi dan misi tersebut oleh dasar kekuatan dari murid, guru, jadi juga dengan kepala sekolah. Nah, untuk menjalankan itu tentunya di antara kepala sekolah dan guru itu harus kolaborasi yang baik, harus sinergitas, bahwa kepala sekolah tidak hanya sebagai pemerintah yang memberikan perintah, tetapi hanya mengingatkan, memfasilitasi apa yang sudah disepakati, sehingga apa yang sudah direncanakan itu melalui visi misi dan tujuan sekolah itu, maka tujuan dari pendidikan itu bisa dicapai dengan maksimal. Kira-kira seperti itu. Yang kedua Pak, ada pun lagi pertanyaan kami Pak, bagaimana sekolah merespon perubahan kurikulum nasional, contohnya Pak pada kurikulum Merdeka Pak, dan mengembangkannya di sekolah dasar negeri nomor 1763778 Jakardolo Pak, dan bagaimana cara menerapkannya di sekolah ini Pak? Iya, jadi kita memang harus dituntut oleh perubahan kurikulum ini untuk namanya update, gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kurikulum lama itu sesuai dengan minat kebutuhan dari anak didik. Jadi pengembangan kurikulum ini merupakan adaptasi terhadap kemajuan teknologi juga. Jadi kalau kita dulu di zaman anak-anak belum mengenal gadget, tetapi di sekarang anak-anak sudah mengenal gadget, sehingga kurikulum perlu berubah. Jadi kita menanggapi perubahan kurikulum itu dengan baik, menerimanya dengan baik, sehingga model pembelajaran yang diminta oleh kurikulum tersebut, ya guru-guru harus update, dia harus mengikuti dengan perubahan kurikulum tersebut. Contohnya kalau sekarang itu kan di kurikulum Merdeka sebelumnya ada namanya model pembelajaran berdiferensiasi, artinya terhadap seluruh murid itu tentunya mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, begitu ya, memiliki potensi belajar yang berbeda dan suasana belajar yang berbeda. Ada yang hanya suka mendengar, ada yang harus ada video, audio dan visualnya, dan ada yang harus disertai dengan itu tadi. Ada yang butuh anak itu bahwa proses pembelajaran itu merupakan sebuah proyek, ada hasil akhir, ada tahapannya, sehingga anak itu dibutuhkan motivasi untuk belajar. Jadi itu sangat kita terima dengan baik perubahan kurikulum itu, sehingga dalam penerapannya guru-guru juga harus siap sesuai dengan kurikulum. Ditambah juga terakhirin kan kurikulum kita, kurikulum Merdeka merubah pembelajaran berdiferensiasi tadi menjadi pembelajaran mendalam. Sekarang ada pembelajaran mendalam, ya, di karakter yang diharapkan, gitu ya, diharapkan lagi bagaimana prinsip pembelajaran itu, ya, diharapkan lagi gimana kerangka pembelajaran. Salah satu yang paling berubah di sana adalah di kerangka pembelajaran mendalam itu adalah pemanfaatan digitalisasi. Kenapa serius terhadap ini? Karena sekarang memang zamannya sudah zaman teknologi, ya, perkembangan teknologi, sehingga di setiap sekolah itu pemerintah sudah memberikan yang namanya papan
digitalisasi interaktif itu dia. Kita sudah punya sebuah papan interaktif itu, televisi Android itu. Nah, dalam artian kalau kita tidak siap mengikuti perkembangan kurikulum tersebut, ya itu akan hanya menjadi barang pajangan, barang simpanan. Nah, sehingga guru harus mengupdate pengetahuannya, model-model pembelajaran apa yang bisa memanfaatkan itu. Jadi pembelajaran sekarang tidak hanya seperti mengajar menggunakan fokus, memfokuskan inilah dia, tetapi dengan adanya papan interaktif tadi, pembelajaran itu menjadi interaktif. Nah, interaktifnya seperti apa? Saat pembelajaran itu kita gunakan menggunakan papan interaktif, murid ikut berperan, sudah ikut menekan tombol itu. Jadi tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi sudah terlibat. Nah, itu enaknya menggunakan papan interaktif itu. Jadi murid sudah ikut terlibat, aktif seluruhnya. Jadi murid juga merasa yang di rumahnya itu pengen bermain gadget terus kan begitu sampai dimarahi, ternyata di sekolah terlibat seperti menggunakan gadget tersebut. Jadi sangat jadi terlibat. Jadi tentang tadi perkembangan kurikulum itu, kalau kami menerimanya dengan baik dan siap mengikuti itu dan mengupdate diri, ya, melakukan pengembangan diri lah guru-guru. Jangan ada di kami tidak ada sepertinya Anda tuh hebat kan gitu, nggak boleh, ya harus, karena sistem di data-data guru pun seluruhnya sudah harus online, nggak boleh lagi tidak. Saya nggak boleh, jadi kami melaksanakan itu dengan baik. Berarti nggak ada kesulitan ya Pak dalam kurikulum Merdeka? Kesulitannya ya itu aja, kan tidak semua orang bisa cepat update itu, jadi ada yang lambat, tapi tetap ada usaha seperti itu. Akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Oke. Kalau pertanyaan saya Pak, apa saja kegiatan sekolah selain pembelajaran, ada nggak ekstrakurikulernya di sini Pak? Gitu? Ya, jadi kan proses pembelajaran itu kan dibagi 3 ya, ada yang namanya intrakurikuler, dan ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Jadi kalau yang di sekolah kami hanya menjalankan yang namanya intra. Jadi di SD itu memang ada kegiatan pramuka tapi tidak merupakan kegiatan ekstra. Kegiatan kokurikuler ini seperti kegiatan pengayaan. Contohnya murid-murid ini harus menciptakan sebuah kegiatan yang berbasis proyek seperti itu. Contohnya boleh berkebun, boleh makanan sehat, boleh. Yang pertanyaan kedua, apakah pada saat penerimaan siswa baru adakah kriteria khusus gitu Pak? Baik, jadi SD Negeri Jamgaduluk ini termasuk sekolah kecil. Kenapa saya katakan kecil? Jadi wilayah yang meliputi untuk potensial atau zona untuk SD Jamgaduluk ini sebenarnya luas, ya, sampai ke bawah sana. Tetapi karena ada lintasan jalan raya ini, jadi anak-anak yang di bawah sana orang tuanya takut membuat ke sekolah kami, ya. Jadi yang ada yang di sekolah kecil. Jadi kalau kriteria itu bukan sekolah yang menentukan, itu sudah ada peraturannya langsung dari pusat sana. Jadi sekolah kita itu pertama itu menerima murid itu minimal usia itu di 6 tahun 6 bulan minimal gitu ya. Dan kalau ada di bawah itu dia harus membuat surat dari psikolog bahwa si anak ini, kalau di bawah 6 tahun ya, kalau di bawah 6 tahun anak ini harus sudah mampu, artinya untuk mengikuti pendidikan, atau itu boleh diputuskan oleh guru-guru, dewan guru. Jadi ada anak yang mendaftar belum genap dengan 6 tahun, maka guru-guru boleh menguji si anak dengan wawancara seperti itu, lalu dewan guru memutuskan bisa diterima layak. Nanti kita buat surat rekomendasi kepada dinas bahwa anak ini tersebut walaupun belum genap usia 6 tahun boleh mengikuti pendidikan di SD ini. Jadi kalau untuk zona nggak punya zona kita. Jadi siapa saja yang datang kemari untuk mendaftar ya kita tampung, karena batasan untuk satu rombel itu adalah 28 orang. Ya, jadi kalau sebelum ada 28 orang semua seperti itu. Jadi kita mengikuti sistem yang ada di pemerintahan kita. Jadi Pak, sekarang jumlah keseluruhan siswa di sini berapa? Iya, kita relatif sedikit. Kita sedang berkabung sebenarnya di akhir tahun kemarin 1 murid kita meninggal dunia, jadi jumlah murid kita hanya berjumlah 26 orang tinggal dari 27 sebelumnya. Kalau guru kita 1 baru pindah, jadi guru ada 6 ditambah 1 kepala sekolah, jadi 7 ada di sini. Nah, untuk guru kelasnya ada 5, 1 guru mapel agama, kami tidak memiliki mapel PJOK kurang. Jadi ada 6 guru, 5 guru kelas, 1 guru mapel, dan 1 kepala sekolah.
Ya, ini. Jadi ini Pak, menyangkut manajemen budaya dan lingkungan kan Pak. Ya. Isi di sekolah ini apa saja kegiatan yang mendukung melestarikan budaya? Kayak contohnya Pak, anak-anak itu pakai rompi, ulos atau apa gitu Pak? Iya, jadi kita punya program ya di setiap hari Kamis itu kita ada kegiatan Hari Batak atau Batak Day ya. Jadi di setiap hari Kamis itu anak-anak seluruhnya diwajibkan membawa kain ulos dan memakainya. Begitu juga dengan guru-guru. Kemudian di satu hari itu proses pembelajaran itu memang dianjurkan itu untuk menggunakan bahasa daerah Batak, gitu ya. Nah, di pagi harinya ya kita akan membuat tarian tortor serentak oleh seluruh siswa. Kemudian setelah itu siswa diberi berkesempatan untuk tampil, boleh itu menampilkan tortor, nyanyian ataupun upasa. Ya, itu diwajibkan untuk yang tampil itu adalah 2 kelas. Ya, contohnya Kamis ini sudah dijadwalkan yang tampil itu adalah kelas 1 dengan kelas 4 contohnya, atau kelas 3 dengan kelas 6. Nanti mereka akan menampilkan itu, boleh mereka vokal grup tapi lagunya bahasa Batak Toba, atau menampilkan tortor, atau menampilkan kutisah ya teka-teki, atau menampilkan upasa dari itu. Itulah yang kami adakan di sekolah ini untuk melestarikan budaya Batak yang ada di daerah kita ini. Itu bagaimana cara sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat atau orang tua siswa? Ya, untuk menjalin hubungan dengan masyarakat itu tentunya yang pertama kita itu sudah terbentuk yang namanya komite sekolah. Jadi fungsi dari komite sekolah ini adalah jadi saat untuk merancang penggunaan anggaran dana BOS, gitu ya. Contohnya dana BOS kita itu ada sekian. Nah, ini digunakan untuk apa? Itu tidak diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Jadi agar orang tua juga terlibat di sini, kita undanglah komite sekolah hadir di sini untuk memutuskan apa yang prioritas yang harus kita gunakan dari anggaran ini, kegiatan apa untuk kemajuan sekolah ini. Jadi mungkin dari orang tua atau dari anaknya bahwa kami butuh buku seperti ini, kami butuh alat seperti ini. Nah itu akan kita anggarkan di markas. Nah selain itu juga orang tua juga kami libatkan di sekolah ini, contohnya dalam kegiatan co-kurikuler tadi. Seandainya di kegiatan co tadi itu ada harus yang membutuhkan biaya untuk kegiatan itu, maka akan kami undang sama orang tua murid untuk mendiskusikan itu, sehingga kegiatan ini di sekolah itu orang tua mengetahui dan mengizinkan. Dan yang lebih penting adalah hubungan antara sekolah dengan orang tua itu kami bangun untuk kemajuan dari anak didik kita ini, murid-murid ini ya. Contohnya kalau ada murid yang bermasalah, kami itu langsung panggil orang tua dan memberitahukan bahwa anaknya ada kendala seperti ini. Begitu juga dengan hasil ujian. Hasil ujian itu harus kami libatkan orang tua dengan cara mengembalikan jawaban dari lembar jawaban murid lalu ditandatangani oleh orang tua. Jadi sehingga orang tua selain tidak hanya menerima rapor itu hasil pembelajaran anak, jadi nilai mentahnya juga orang tua tahu. Nah, jadi kami sangat terbuka terhadap keterlibatan orang tua dalam proses pengembangan kompetensi dari anak kita ini. Jadi, seperti itu yang kami libatkan. Jadi Pak, sejauh ini orang tua berperan aktif dalam pendidikan anak siswa yang ada di sekolah itu? Aktifnya di tadi itu aja, artinya dalam perancangan AKAS itu aktif. Contohnya dari di dalam keterlibatan proses. Contohnya si anak PR-nya nggak selesai nih, diingatkan tetap nggak selesai, dibuatkan memo nggak ada juga, kita akan panggil orang tua dan orang tua biasanya respon seperti itu. Sehingga kerjasama antara guru dengan orang tua itu memang berjalan dengan baik seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, berapa kali dalam setahun ya orang tua diundang Pak dalam sekolah? Kalau pasti yang harus dijadwalkan diundang itu tidak ada kan seperti itu. Itu yang pasti itu hanya di perencanaan AKAS tadi akhir tahun itu merupakan jadwal perencanaan dalam penganggaran AKAS tadi itu terjadwal. Tapi kalau yang tadi itu kan nggak harus, kalau si murid aman-aman saja berarti itu menunjukkan bahwa si orang tua mendukung. Ya, contohnya si A, PR-nya sudah selesai, itu mau tidak mau itu pasti ada keterlibatan dari orang tua di sana. Nah, jadi kalau secara terjadwal itu berapa kali setahun itu tidak ada dan tidak semuanya harus, hanya yang ada masalah seperti tadi. Baik Pak, jadi selanjutnya itu bagaimana sekolah dalam mengelola anggaran sekolah ini Pak? Nah, dalam mengelola anggaran sekolah ya kita ketahui ya bahwa setiap murid itu diberikan pemerintah anggaran sebesar 940.000 kalau tidak salah ya untuk persiswa dalam 1 tahun dalam bentuk dana BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah. Jadi pengelolaan ini itu memang harus terbuka
Ya, itu tadi saya bilang bahwa komite sekolah terlibat, mewakili orang tua, guru-guru, begitu kita rancang ini kemana. Nah, apakah ini seluruhnya ke buku, apakah ini butuh alat peragam pembelajaran, maka itu didiskusikan. Nah, jadi yang pagu-pagu dari dana bos itu sudah ada bahwa 10% minimal itu sudah harus ke buku minimal ya. Nah, jadi boleh Pak 80% boleh karena bahasanya minimal 10%. Nah, bolehkah ini digunakan untuk belanja modal seperti membeli laptop, membeli printer atau proyektor? Ya boleh, selama memang guru itu merasa itu dibutuhkan. Nah, jadi pengelolaannya itu kita buat sangat terbuka ya. Tetapi kalau ini sekolah kecil, uangnya juga pasti kecil. Jadi apa yang membedakan sekolah besar dengan sekolah kecil itu, yang membedakan sekolah besar pasti mampu untuk membeli, yang seperti saya sebutkan. Kalau sekolah kecil itu pasti untuk data ATK, keperluan guru mengajar. Ada sekolah jumlah muridnya 120 orang, kelasnya 6 rombel saja, kami juga 6 rombel. Pengeluaran untuk guru, contohnya beli markernya, beli penghapus, alat kebersihan itu pasti sama. Walaupun sama itu, tapi jumlah anggarannya itu pasti lebih besar dari yang besar itu karena mereka mampu, karena kan irit. Jadi sekolah kecil dengan biaya kecil biasanya super irit begitu dibandingkan dari sekolah besar. Contohnya tahun ini kami menganggarkan buku, tapi dana bosnya tidak sanggup, maka ada lompat tahun. Di tahun ini sebagian dibayarkan dari orangnya. Atau contohnya untuk membeli infobus tadi, kami tentunya hanya bisa beli satu, seperti itu, jadi dicicil lah, tidak bisa untuk melengkapi semua kelas. Gitu. Berarti fasilitasnya masih banyak kurang gitu ya? Masih. Jadi kami hanya punya infobus 2, printer 1, tidak punya Chromebook, di laptop kita ada 2, itu untuk kegiatan operasional sekolah. Untuk mengajar itu belum, tapi katanya nanti selain papan interaktif ini, yang kedua akan datang, laptop juga akan datang saat itu sama membantu. Di sini pertanyaannya ada manajemen kurikulum, Mbak. Bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pembelajaran di sekolah? Entah menggunakan metode pembelajaran apa, Bu? Kalau tentang pembelajaran di sekolah, kurikulumnya masih kurikulum merdeka, tapi dia melakukan pendekatan secara deep learning atau PM disebut, lagi tren-trennya sekarang. Jadi pembelajaran mendalam itu, jadi kita bukan hanya zaman dulu kan biasanya cuman kasih tugas ringkas gini, tapi ya zaman sekarang kita dituntut untuk pembelajaran itu menyenangkan, bermakna. Menyenangkan itu bisa disebut joyfully, kemudian bermakna atau meaningful, kemudian yang ketiga berkesadaran atau mindfulness. Jadi ketiga komponen ini kita bukan hanya membentuk siswa itu ranking peringkat, tapi proses kita belajar di kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan kita kaitkan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keterkaitan, ada kolaborasi antara guru sejawat, antara sesama guru, kita buat tim, maksudnya berkolaborasi dengan pemimpin, sehingga pembelajaran di kelas itu bukan hanya menyampaikan apa yang di pengetahuan, tapi lebih kayak karakter aja sih. Sejauh ini setelah Ibu melakukan model pembelajaran sekolah ini tadi, ada nggak kesusahan yang Ibu alami dalam mengajar untuk anak didik? Ya, kalau kesulitan ketika kita masuk di lapangan kelas ya pasti banyak lah ya, karena ini kan di sekolah jam kita terbatas, kecuali sebenarnya pendidikan yang baik itu sebenarnya di rumah. Jadi orang tua sebenarnya mempunyai peran yang penting selain guru di sekolah, karena pembelajaran dari rumah baik itu dalam karakter, dalam mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan anak Indonesia kuat dan hebat itu, misalnya ada 7 kebiasaan itu yang mereka harus start lakukan dari rumah, yaitu dengan beribadah, dengan bangun pagi beribadah, gemar belajar, makan sehat bergizi, kemudian bermasyarakat dan cepat. Ini penting, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini harus diterapkan. Tantangannya sih kadang kita nggak bisa monitoring, guru-guru ini nggak bisa monitoring kebiasaan anak di rumah, pola belajarnya, makanannya, jam tidurnya, apa yang diberikan orang tua kita nggak bisa monitoring. Kita hanya bisa monitoring ketika anak itu di sekolah. Walaupun kita mau mengubahnya kan butuh kerjasama, butuh proses aja sih. Tadinya setelah anak-anak sama kelas kemarin, Bu, di sini ekstra kurikulumnya diganti jadi IPA Club sama matematika kelas. Sejauh ini berjalan dengan lancar? Kalau sejauh ini berjalan dengan lancar ya, kita mengembangkan walaupun kompetisi ya, kalau menang kalah kan setidaknya anak-anak bisa mengerti aja sih pendalaman
dapat menyelesaikan sains atau IPA dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau gitu dibawa lomba ya Bu? Nah, di bawah lomba kebetulan kemarin kita ada lomba dari rumah harapan, kita join siswa-siswa kita yang udah kelas 6 sekarang join masuk lomba. Cuman sekedar untuk mengetahui kemampuan mereka aja sih, bukan hanya untuk menjadi, setidaknya mereka tahu apa ya parameter tingkatan kesulitan soalnya. Tapi nggak dituntut untuk juara gitu. Nggak ada untuk juara, setidaknya mereka berkompetisi dengan sesama pemainnya. Sejauh ini fasilitas di sekolah untuk dari mengajar itu sudah sejauh mana? Nah, kalau untuk segi fasilitas atau prasarannya, kita ada lagi bantuan dari pemerintah yaitu TV interaktif atau smart TV, kemudian ada juga laptop, ada juga papan tulis whiteboard, dan itu kita juga udah ada yang fokus juga, jadi kita bisa menggunakan media pembelajaran yang efektif, baik itu yang di sana anak sekarang kan sukanya yang digitalisasi ya, jadi kita sebisa mungkin guru juga harus balance, bukan cuma belajar di kelas tapi outdoor juga. Aku ingin mewawancarai itu tentang apa saja fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah ini. Ya, yang pertama itu alat peraga ya untuk mendukung proses belajar mengajar terkhusus kelas 1. Ya, karena kelas 1 ini kan kadang dia tidak tahu apa yang diucapkan, jadi kita perlu mendukung, contohnya itu terutama di dalam kelas lah ya, mana jendela, mungkin dia tahu mengucapkan jendela tapi dia tidak tahu mana sebenarnya jendela itu dan apa manfaatnya. Dan kedua contohnya seperti hewan, binatang ya, ayam, tahu dia ayam tapi dia nggak tahu mungkin gambarnya secara manual ya, yang kakinya berapa ya, jadi perlu dia alat-alat peraga untuk mendukung itu juga.